Sejarah yang kedua, kita mau lihat tentang yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu ada di mana? Masih ada tidak sekarang Bethlehemnya? Dikatakan Bethlehem itu adalah satu kota kecil 8 kilometer bagian selatan Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, Bethlehem itu datang dari dua kata. Yang pertama, Beit, artinya rumah atau rumah tangga. Lekem, artinya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, kelahiran Yesus adalah satu peristiwa sejarah dunia yang paling besar. Saya katakan sebagai peristiwa sejarah supaya kita tahu dan pada akhirnya menjadi satu peristiwa iman bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan manusia itu pernah lahir. Kalau kita semua tahu bahwa tahun pastinya Yesus, kalau Anda cari, Anda baca literatur, di sana akan ditulis demikian: Yesus lahir antara tahun 4 sampai dengan 6 sebelum Masehi. Itu sejarah supaya kita tahu ya, bahwa dia pernah lahir. Tetapi di dalam konteks Lukas bab 2 ayat 2 yang sudah kita baca tadi, Yesus lahir di abad yang ke-6 sebelum Masehi berdasarkan sensus yang diadakan oleh Raja Herodes di dalam kekaisaran dia, dan tertulis dengan jelas di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 2. Itu sejarah yang pertama. Sejarah yang kedua, kita mau lihat tentang yang namanya Bethlehem. Bethlehem itu ada di mana? Masih ada tidak sekarang Bethlehemnya? Dikatakan Bethlehem itu adalah satu kota kecil 8 kilometer bagian selatan Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani, Bethlehem itu datang dari dua kata. Yang pertama, Beit, artinya rumah atau rumah tangga. Lekem, artinya roti atau makanan. Karena itu Bethlehem disebut sebagai rumah roti. Rumah roti. Selanjutnya nanti kita akan lihat kenapa disebut rumah roti. Karena mau menggambarkan kepada kita sekalian tentang roti hidup yang ada dalam diri Yesus, yang siap memberi makan untuk dunia. Kalau Anda baca di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35, dikatakan demikian: Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Roti hidup, rumah roti Bethlehem. Arti yang kedua dari Bethlehem itu ada kata lain, disebut, sering kita dengar namanya Efrata. Efrata itu artinya padang yang subur. Romo, ada teks kitab sucinya tidak? Oke, ada teks kitab sucinya bicara tentang padang Efrata. Ada di dalam kitab Mika
bab 5 ayat 1. Anda juga bisa menemukan di dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 8 dan ada di dalam Kejadian bab 35 ayat 16. Ini sejarah supaya kita tahu bahwa perayaan Natal itu bukan perayaan abal-abalan, apalagi karangan gereja Katolik. Setelah kita melihat tentang histori sejarahnya, maka kita mau merenungkan tentang perayaan iman malam ini ketika kita bersama-sama merayakan perayaan Natal malam Vigili. Di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 7 yang kita dengar tadi ditulis demikian, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita mulai peristiwa iman untuk melihat seluruh perjalanan rohani perayaan Natal mulai malam ini. Kandang domba menjadi saksi sejarah di Bethlehem itu tentang lahirnya Yesus. Maka paling kurang ketika kita merenungkan perayaan malam Natal ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan 3 hal penting untuk merenungkan kandang domba di Bethlehem sebagai saksi sejarah dan iman kelahiran Yesus. Yang pertama, kelahiran Yesus. Natal mau menunjukkan kepada kita Tuhan Yesus yang sungguh merendahkan diri. Allah mau menunjukkan kasih-Nya yang paling sempurna. Allah mengasihi kita dengan cinta agape yang tanpa syarat. Cinta total. Allah yang Maha Akbar itu rela turun ke dunia, tinggalkan segala kemegahan dan kemuliaannya untuk jadi sama seperti kita manusia. Dalam peristiwa ilahi inkarnasi, sabda Allah sudah menjadi manusia, tinggal di antara kita, masuk dalam sejarah hidup manusia, mengalami hidup seperti manusia. Maka Santo Paulus menulis kepada kita tentang kerendahan hati Allah yang luar biasa itu, dikatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi bab 2 ayat 6 sampai 7. Disitulah kita melihat hakikat sesungguhnya dari kelahiran Yesus. Allah dalam diri Yesus merendahkan diri menjadi sama seperti kita manusia. Maka orang bertanya begini, kok Allah bisa jadi manusia? Maka silakan bertanya balik, manusia bisa menjadi Allah enggak kira-kira? Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tetapi Allah bisa menjadi apapun, termasuk menjadi manusia. Tapi manusia belum tentu bisa menjadi Allah. Ketika Dia datang sebagai manusia, berada seperti kita manusia, tetapi tanpa dosa. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Mari kita bayangkan, Yesus datang bukan sebagai manusia. Sanggup kita bertemu dengan Dia? Tidak bisa. Dia datang seperti manusia supaya kita boleh dekat dengan Dia. Dan yang kedua, Natal mau menggambarkan kepada kita tentang Allah yang peduli, Allah yang punya solidaritas tinggi, Allah yang berbelas kasih. Di dalam Injil selalu dikatakan Yesus tergerak hati oleh belas kasih. Belas kasih bukan hanya kata-kata atau bukan hanya simpati sesaat, tetapi empati yang dalam,
lewat tindakan nyata, menyelamatkan manusia, menyembuhkan yang sakit, fisik maupun batin disembuhkan, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, makan bergaul bersama dengan mereka yang mendapat stigma negatif, pulihkan harkat martabat manusia, dan kita semua diorangkan. Harkat kita diangkat, ditinggikan karena kelahiran Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga kita juga peduli, bukan egois. Karena Natal itu adalah saat untuk berbagi, saat untuk peduli dan solider dengan orang lain. Karena Natal sekarang sudah mulai terjadi profanisasi di mana-mana. Natal sudah tidak seperti 2000 tahun yang lalu. Natal sudah menjadi tempat sarang orang untuk masuk dalam profanisasi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, ada salam dari Mbak Siska. Tahu arti Siska? Siska, bukan Mbak Siska organis. Siska artinya selalu ingin sebarkan kasih Allah. Tepuk tangan dulu untuk Siska. Yang punya nama Francisca, coba setelah malam ini keluar sebarkan kasih Allah. Siska selalu ingin sebarkan kasih Allah. Ayo mari berbagi, jangan pelit. Wajah orang pelit kentara sekali walaupun pakai masker. Saya mau lihat sebentar kotak kolekte tidak ekspres langsung ke belakang. Setuju? Tolong tidak boleh masukkan Patimura pegang parang alias Rp1.000, sobek pula. Coba parkir di mall berapa coba? Di mall berapa? Tergantung berapa jam di mall. Ya enggak? Ya enggak? Untuk Tuhan kok Patimura yang diberi, sobek pula. Tuhan, darah Yesus, ampunilah kami karena kami sudah malam Natal tetap 1000 terus. Ya, nanti kalau ngomong begini kok ngomong tentang duit, ngomong aja. Karena kadang-kadang kita terbalik. Coba pergi manten, coba kondangan, coba angpaunya berapa? Pasti di atas 500.000 kan? Saya sudah hafal itu. Untuk Tuhan kok irit-irit lagi. Maka ingat, Natal itu bukan soal kita menerima, tetapi saatnya kita berbagi. Sekali lagi, Natal itu bukan kita terima, tetapi kita memberi, berbagi. Bukan berbagi dari kelebihan Anda. Kadang orang mengatakan, Romo, saya kan belum punya banyak. Sampai kapan punya banyak? Semoga kita bertobat di malam Natal ini. Amin. Dan yang terakhir, Natal artinya Tuhan Yesus menyatakan kuasa pengampunan untuk manusia. Kandang domba, saksi sejarah di Bethlehem itu yang kotor, yang hina itu mau menunjukkan kepada kita semua hidup yang dipenuhi dengan dosa dan kelemahan. Kalau hati itu kotor, maka yang keluar itu adalah sikap-sikap negatif. Kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, dan turunannya. Tapi kalau hati orang bersih, yang keluar adalah kebaikan, maka Yesus lahir untuk mengampuni, untuk memulihkan, untuk menebus, menyucikan, dan mengangkat kita layak di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita jujur bahwa sampai malam ini kita juga masih hidup dalam dosa. Ada yang masih sibuk dan simpan rapat luka batin, kepahitan dan kemarahan. Masih simpan rapi itu.
tidak mau mengampuni, masih simpen gitu, masih sakit hati. Orang yang benci dan sakit hati pada orang lain itu sama seperti dia minum racun lalu pingin yang di sana yang meninggal. Nyambung enggak kira-kira? Elu yang minum minta orang yang mati. Sakit hati sendiri kan? Coba bayangkan. Lalu kita merayakan Natal, bayangkan. Rayakan Natal, wow, sukacita. Amin, haleluya, Yesus sudah lahir. Tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mengampuni artinya pintu rahmat Allah mulai terbuka atas dia. Orang yang mengampuni walaupun sulit, dia mulai bertumbuh dalam iman. Maka Bapak Ibu kalau mau selamat, mau sehat, mau bebas merdeka, ampuni. Itu saja obatnya. Mau sehat, mau selamat, mau bebas merdeka, belajar mengampuni. Kalau enggak, pasti akan pergi dokter terus. Kenapa? Sakitnya tuh di sini dan di sini. Akhirnya menjalar dari kepala sampai kaki. Dok, saya kok sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Semua sakit. Mari bayangkan. Sekali lagi, Natal kita belajar untuk belajar mengampuni. Setuju? Supaya malam Natal ada arti. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan sederhana saja untuk kita malam ini. Apa makna Natal untuk saya pribadi? Sekali lagi, apa makna Natal untuk saya pribadi dan juga bersama keluarga? Maknanya apa untuk kita? Karena toh tahun depan rayakan Natal lagi kan? Walaupun petugasnya berbeda tapi rayakan yang sama lagi. Tetapi untuk saat sekarang, apa makna Natal untuk saya? Semoga Natal membawa sukacita, kedamaian, dan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.